Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan saya bacakan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah mampu melihat terang. Bapak Ibu, apa yang kita baca pada hari ini seringkali juga kita dengarkan atau kita sudah tahu pada waktu ibadah-ibadah di hari Minggu. Biasa setelah pendeta menyatakan pemberitaan pembacaan Injil, lalu ditutup dengan kalimat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada bagian ini? Tuhan Yesus ingin menekankan kepada orang banyak yang mendengar firman Tuhan pada waktu itu, mereka akan disebut berbahagia, atau mereka akan mendapatkan kebahagiaan ketika mereka mendengarkan firman Allah dengan saksama dan juga yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Kalau kita membaca Bapak Ibu di ayat 27, Yesus berbicara dan ketika ia berbicara ada seorang perempuan yang berseru, katanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin menolak pandangan ini, bahwa kebahagiaan adalah suatu yang bisa didapatkan karena hubungan darah, hubungan kekerabatan. Bukan, Bapak Ibu. Yang disebut berbahagia adalah ketika orang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Artinya, orang ketika menyikapi firman Allah dan karya Allah di dalam hidupnya dengan sikap yang benar, dengan sikap yang hormat, takut akan Allah, itulah yang membuat dia berbahagia. Bukan terletak kepada keberadaannya di dunia ini, tetapi kebahagiaan ditentukan oleh firman Allah dan bagaimana kita menanggapi karya Allah di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, pada waktu itu ketika Yesus mengajar orang banyak orang yang meminta tanda kepada Yesus. Namun Tuhan Yesus di sini mau menekankan bahwa tidak perlu lagi tanda. Bila orang percaya kepada Allah dan kepada firman-Nya, maka orang tersebut akan percaya bahwa Yesuslah Mesias yang diutus oleh Allah. Tidak perlu ada tanda lagi untuk membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Mesias. Jika mereka masih juga meminta tanda, itu berarti firman Allah dirasa tidak cukup kuat. Atau dengan kata lain, mereka tidak percaya kepada firman Allah. Maka, bagi Yesus, ketidakpercayaan mereka adalah jahat. Bila orang Niniwe saja percaya kepada pemberitaan Yunus dan Ratu dari Selatan mencari hikmat dari Salomo, mengapa begitu sulit bagi mereka, orang banyak itu, untuk percaya kepada Yesus yang lebih tinggi daripada Salomo ataupun Yunus? Padahal Yesus telah melakukan berbagai mujizat di depan mata mereka. Namun mereka masih saja gagal untuk sampai pada kesimpulan yang benar tentang Yesus. Tentu masalah ini bukan terletak pada Yesus ataupun karya-karyanya, pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan, tetapi pada kemampuan orang banyak itu untuk melihat terang Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, meskipun kemampuan untuk melihat terang Kristus itu berasal dari Allah sendiri, datangnya dari Allah yang mengaruniakan kepada kita, bukan berarti, Bapak Ibu, manusia tidak punya tanggung jawab untuk mempercayakan diri atau percaya kepadanya. Ketika kita percaya kepada Kristus, beriman kepadanya, firman Tuhan itu akan menyingkapkan segala kebobrokan kita, menyingkapkan, memperlihatkan dosa-dosa kita. Ketika terang itu menyingkapkan dosa-dosa kita, menyingkapkan kebobrokan hidup kita,
maka disitulah kita boleh bertobat, mengakui, menangisi dosa-dosa kita, dan dengan demikian terang Kristus itu akan mengubahkan hati kita, mengubahkan hidup kita, supaya kita boleh semakin lebih baik, semakin menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita meminta kepada Allah, meminta kepadanya, agar boleh membuka mata hati kita saat kita datang membaca, merenungkan firman Tuhan, supaya kita bisa melihat karya Allah, dan supaya terang itu boleh menerangi hati dan pikiran kita. Firman Tuhan yang menerangi hidup kita akan menuntun langkah hidup kita, sehingga hidup kita, jalan kita boleh berjalan sebagaimana kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, apakah di dalam setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita benar-benar membuka mata hati kita, supaya terang Kristus itu boleh menerangi hidup kita? Apakah kita sungguh benar-benar memelihara firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah merasa menjadi orang yang berbahagia ketika kita sudah memelihara firman Tuhan itu di dalam hati kita? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita terus menjaga hati kita, menjaga diri kita, dan biarlah firman Tuhan itu boleh menerangi seluruh kehidupan kita, sehingga kita boleh diperkenankan oleh Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar hari demi hari, firman Tuhan yang boleh kami baca, boleh kami pelihara dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk boleh melihat terang Kristus, tidak lagi perlu tanda, tetapi kami boleh beriman kepadamu sendiri ya Tuhan. Biarlah melalui terang Kristus itu, jalan kami boleh diterangi, dan kami boleh diperkenankan oleh Tuhan, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh melihat terang itu, dan kami boleh menikmati kebersamaan dengan Tuhan, dan menjadi orang yang berbahagia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.